Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Konflik rumah tangga pedangdut Ratu Meta dan Yogi Rinaldi semakin meruncing. Ratu Meta menolak damai dengan suaminya, baik di sidang cerai maupun pada kasus KDRT yang tengah ditangani Polres Jakarta Timur. Didampingi Maji Ahmad kuasa hukumnya, Ratu Meta menghadiri sidang cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur tanpa berhadapan dengan laki-laki yang menikahinya pada 12 Agustus 2022 itu. Yogi memilih absen di sidang cerai yang beragendakan pembacaan gugatan karena ogah bertemu dengan pelantun lagu Ditinggal Kawin itu. Lalu benarkah pada gugatan cerainya Ratu Meta menuntut nafkah anak yang dianggap pihak Yogi di luar Nurul, yaitu 40 juta per bulan? Kalau saya pribadi, karena saya setiap panggilan itu saya datang karena saya pengen hak anak ya, yang dimana kemarin beliau dari ayahnya si anak-anak minta 3 juta 1 bulan. Sementara ini aja tidak 1 bulan, 3 bulan sekali dia ngasih 2 juta, 3 bulan lagi baru ngasih 3 juta. Dalam waktu 6 bulan ini dia udah transfer cuma 5 juta aja ya. Jadi saya agak berat nih, yang mana nih yang sering katanya transfer? Kan beliau katanya sering nih transfer buat anak-anaknya, bahkan telepon, bahkan video call nggak ada sama sekali. Kalau terkait anak itu total aku baca sih 40 jutaan ya, sekitar sekian lah nominalnya. Ya kalau gua ini kan investasi ya, kebetulan lagi kacau nih investasi. Gua nggak ada jam kerja, gua bukan yang kerja jam 8 sampai jam 5. Kadang gua seharian di rumah, namanya orang ada terus di rumah ya kan. Bukan adalah di mana yang Yogi itu mentransfer kakaknya yang bukan haknya ya beberapa kali. Bacotnya nggak tahan. Itu kan utang dia di BRI 350 juta. Dia kena BI checking. Sehingga saya yang bisa tanda tangan nih, BI checking saya bagus. Jadi duit dari BNI itu dipakai buat bayar utang dia di BRI. Itu kan ada track record di bank. Sisanya ada yang dipakai buat hidup, ada buat renovasi resto. Ya, kemunculan perdana Yogi Rinaldi pada pekan lalu membuat netizen bisa melihat perseteruan Ratu Meta versus Yogi Rinaldi dari dua sisi. Tentu saja, kedua kubu merasa paling benar dan berusaha saling menjatuhkan. Karena kadung sakit hati, Ratu Meta ingin memenjarakan Yogi lewat kasus KDRT. Ia mengklaim laporan KDRT-nya di Polres Jakarta Timur sudah naik status dari lidik menjadi sidik, yang berarti laporan itu diterima karena memenuhi 2 alat bukti. Tapi pihak Yogi membantah hal tersebut. Menurut pria asal Lampung ini, laporan KDRT Ratu Meta mandek karena bukti-bukti yang disertakan pihak Ratu Meta tidak valid. Menurut Yogi, dirinya hanya membela diri saat diserang istrinya. Dia nyerang saya nangkis. Alasan ditangkis, kalau ditangkis nggak mungkin sampai di KDRT di Madinah ada yang bisa lihat IG saya Yogi.R. Ada foto saya lagi dicukur, badan saya dicakarin bro, lagi ibadah bro. Siapa yang di KDRT? Kalau dia pasti ada bukti KDRT di Madinah, pasti begini-begini. Tapi ada saya ngomong, enggak, aib rumah tangga buat apa? Kalau udah kayak gini ya udah. Kalau KDRT duluan, kalau emang saya KDRT duluan, kenapa dia nggak laporin aja ke polisi?
penegak hukum melalui gelar perkara sudah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi ya saya anggap ya omong kosong lah. Tapi benarkah selain KDRT dan soal ekonomi, Ratu Meta menggugat cerai Yogi karena mencurigai suaminya selingkuh dan foya-foya dengan wanita idaman lain? Transfer yang ke sana ke sini, terus dia untuk jalan-jalan, adventure ke sini sewa ini. Aduh, apa namanya kita sebagai masih istri, jadi kita tahu lah track recordnya kemana aja. Bahkan dia transfer ke perempuan aja kita tahu. Bahkan dia ngapain aja sama perempuan kita tahu. Sidang cerai mantan penyanyi cilik Cikita Medi melawan Indra Aditya Rahim juga berlangsung panas. Cikita sampai berdebat dengan hakim ketua dan kuasa hukum suaminya di ruang sidang. Ketidakhadiran Indra membuat Cikita meluapkan emosinya kepada tim kuasa hukum suaminya itu. Sikap Cikita yang kurang elok di depan penegak keadilan membuat kuasa hukumnya memberikan peringatan. Bahkan, saat hakim ketua ingin menjadwalkan mediasi antara dirinya dengan Indra, Cikita menolak tegas agenda mediasi itu karena ia dan Indra sudah membuat surat kesepakatan cerai. Jadi agenda berikutnya kami tunda untuk agenda mediasi tanggal 19 Terus tadi ada sedikit memaksakan kehendak kepada hakim. Dia tidak mau mediasi, sementara mediasi sudah diatur di Perma 1 tahun 2016 bahwa proses persidangan perdata itu harus melalui tahapan mediasi. Lama menghindari awak media hingga Indra bebas melakukan penggiringan opini. Akhirnya, Cikita blak-blakan ihwal penyebab keretakan rumah tangganya. Menurut Cikita, sejak awal menikah pada 2018 silam, di antara mereka sudah ada kesenjangan ekonomi yang sulit disejajarkan. Meski Indra sudah berjanji untuk menafkahi Cikita secara layak. Kenapa terjadinya gugatan hari ini? Itu satu adalah permintaan dari beliau sendiri yang menyatakan bahwa dia tidak menginginkan saya lagi sebagai istrinya. Ya, sebabnya apa? Satu, kesenjangan ekonomi. Biaya listrik, air, KPR, sekolah. Karena dia bilang, saya nggak kuat, bayar ini, bayar itu. Bismillah, saya selalu pede. Siapa sangka sudah lama Cikita mengumpulkan bukti-bukti keburukan sikap suaminya untuk kelak disertakan di berkas gugatan cerai. Ibarat bom waktu, saat inilah konflik itu meledak karena Indra sudah give up atau menyerah dan mengaku menyesal telah menikahi Cikita. Istri mana yang tidak sakit hati ketika sang kepala keluarga mengaku menyesal telah mengucap ijab kabul pernikahan. Makanya ada kalimat statement bahwa ya dia menyesal menikahi saya. Ya, oke? Iya. Dia menyesal menikahi saya. Ya, ini teman-teman juga harus lihat by point-nya, ya. Karena saya mengumpulkan ini sudah dari dulu. Karena pondasi pernikahan sudah goyah, cinta pun seolah luntur di hati keduanya. Maka masalah kecil pun bisa menjadi besar. Indra menuding Cikita temperamental hingga tega melakukan KDRT terhadap suami yang seharusnya dihormatinya. Aku juga menyampaikan 8 Juli dia ngucapin selamat hari nikah. Padahal habis melaporin polisi. Padahal habis melaporkan saya ke sebelah. Tidak ada KDRT. Jelas-jelas yang kena KDRT kan saya gitu ya. Tapi di laporan itu dia menyebutkan ada KDRT verbal.
Terkait uang 160 juta yang dipakai Indra untuk judi online, Cikita memberi penjelasan cukup rinci. Pelantun lagu Kukuku itu mengungkapkan money game yang membuat Indra seolah kehilangan hati nuraninya. Capek-capek cari cuan dengan menjual skincare. Penghasilan Cikita dipakai Indra untuk membayar utang-utang keluarga suaminya itu. Bahkan, Indra sudah membuat surat pengakuan bahwa ia mencuri uang dari rekening Cikita sebesar 160 juta rupiah. Setelah pihak polisi meminta bank untuk menyerahkan bukti mutasi rekening Cikita selama 6 bulan, barulah diketahui Indra yang telah menilep uang itu. Dia melakukan pengakuan sendiri bahwasan saya terpaksa mencuri uang pribadi. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi rekening saya ini terjadi kehilangan itu ada 2 poin. 1 tarikan ATM dan kedua adalah perjalanan transaksi QRIS. Ini adalah laporan terkait judi online yang dilakukan oleh Indra Aditya, bahwa Cikita melaporkan adanya judi online yang dilakukan oleh Indra. Jadi apa yang disampaikan Cikita bahwa Indra Aditya main judi online terus dia bilang fitnah? Tidak.